Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri virus. Nah, apa itu virus? Virus merupakan mikroorganisme parasit. Ia membutuhkan sel inang untuk melakukan reproduksi. Tanpa menumpang ke tubuh inangnya, ia tidak bisa mereplikasi diri. Jika ia tidak menemukan inang, virus tidak bisa hidup dalam waktu yang sangat lama. Adapun ciri-ciri dari virus, yang pertama yaitu virus merupakan bukan sel atau aseluler. Nah, kenapa virus dikatakan sebagai aseluler? Karena virus tidak memiliki dinding sel. Dia tidak memiliki membran sel, tidak memiliki ribosom, dan tidak memiliki organel-organel sel. Seperti pada gambar ini, di sini terdapat gambar virus huruf T. Terdapat bakteri, terdapat sel hewan dan sel tumbuhan. Dari gambar ini, kita sudah membedakan masing-masing virus, bakteri, dan sel hewan, sel tumbuhan. Di mana pada bakteri, sel hewan, dan sel tumbuhan, dia memiliki ribosom, memiliki dinding sel, memiliki membran sel. Sama halnya dengan sel hewan dan sel tumbuhan memiliki dinding sel, ribosom maupun membran sel. Sedangkan virus tidak. Virus itu hanya memiliki kapsid, hanya memiliki selubung ekor, dan hanya memiliki serabut ekor. Nah, kalau virus tidak memiliki organel-organel sel seperti yang dimiliki oleh bakteri dan sel hewan, sel tumbuhan, terus bagaimana caranya virus ini mampu melakukan reproduksi? Nah, virus tersebut mampu melakukan reproduksi dengan cara apa? Dengan cara virus itu harus masuk ke dalam sel inangnya. Yang mana dikatakan sel inang itu merupakan makhluk hidup. Kemudian ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri yang kedua yaitu virus merupakan makhluk peralihan. Makhluk peralihan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup atau benda mati. Kenapa virus bisa dikatakan sebagai makhluk hidup? Karena virus memiliki materi genetik berupa DNA atau RNA yang dapat dijadikan sebagai alat reproduksi. Kemudian, kenapa dikatakan sebagai makhluk tak hidup? Karena virus tersebut dapat dikristalkan. Artinya, dalam keadaan tak hidup, virus tersebut dapat dikristalkan. Sehingga virus merupakan makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Ciri yang ketiga, virus merupakan partikel. Partikel berupa virion atau racun. Kemudian ciri yang keempat, virus sebagai parasit obligat. Apa itu parasit obligat? Parasit obligat itu adalah mampu memperbanyak diri di dalam sel inangnya. Jika di luar dari sel inang, virus seperti partikel biasa. Jadi, virus tidak bisa melakukan metabolisme sendiri. Oleh sebab itu, virus hanya dapat melakukan metabolisme dan reproduksi bila berada pada tubuh makhluk hidup atau sel inangnya. Kemudian ciri yang kelima, virus ukurannya sangat kecil, berkisar antara 0,02 sampai 0,03 mikrometer. Kemudian yang nomor 6, virus hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron.
Virus itu ukurannya sangat kecil, dia hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Ukurannya lebih kecil daripada bakteri karena mampu melewati saringan bakteri. Nomor 7, virus memiliki materi genetik berupa DNA atau RNA. Nah, sehingga virus ini merupakan makhluk hidup. Kemudian nomor 8, virus dapat dikristalkan. Artinya, dalam keadaan tak hidup, virus tersebut mampu dikristalkan. Sehingga virus tersebut dikatakan sebagai makhluk tak hidup atau benda mati. Kemudian nomor 9, virus hanya dapat bereproduksi jika berada di dalam sel hidup atau sel inangnya atau jaringan hidup. Virus tersebut tidak bisa melakukan metabolisme tanpa adanya sel inang. Jadi, virus ini sangat bergantung pada sel inangnya atau makhluk hidup. Kemudian nomor 10, virus memiliki beberapa bentuk tubuh. Ada bentuk tubuhnya yaitu ada berbentuk bulat, berbentuk batang, berbentuk huruf T, dan berbentuk silindris. Nah, inilah bentuk tubuh virus. Adapun bentuk tubuh virus di sini terdapat virus yang berbentuk bulat. Ini virus yang berbentuk bulat, contohnya pada HIV. Kemudian virus yang berbentuk huruf T, yaitu virus yang menyerang pada bakteriofage. Kemudian ini juga virus yang berbentuk bulat, virus yang menyerang pada influenza. Kemudian virus yang berbentuk polihedral, ini polihedral, yaitu pada virus adenovirus. Virus yang berbentuk batang pada tobacco mosaic virus. Dan virus yang berbentuk benang atau filamen, contohnya pada Ebola virus. Jadi, inilah bentuk tubuh virus.